Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di room meeting virtual kita. Ini merupakan pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, kalau pada pertemuan kedua itu kita bahas tentang ukuran kinerja ekonomi makro yang kita bisa lihat dari salah satunya adalah menghitung namanya output nasional. Nah, output nasional itu kemudian kemarin kita juga sudah bahas tentang, GDP, kemudian GNP, apa perbedaannya, kita sudah bahas di sesi sebelumnya. Kemudian kalau pada level provinsi, kabupaten, kota, kemudian kita akan mendapatkan namanya, PDRB. Nah, pertemuan kali ini itu kemudian akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tingkat kesempatan kerja, dan yang kedua adalah terkait dengan stabilitas harga. Nah, pada pertemuan pertama, di sesi pertama dulu saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan, pengangguran. Eee, nah, di dalam struktur, penduduk, nah kemudian kita tahu bahwa kemudian penduduk itu di bagian 2 yaitu penduduk usia kerja dan kemudian penduduk di luar usia kerja. Nah, kalau berbicara tentang penduduk usia di luar usia kerja, kemudian ada penduduk usia yang di bawah usia kerja dan kemudian di atas usia kerja. Kemudian, kalau kita lihat, definisi apa namanya, usia kerja itu kemudian ada yang mengatakan bahwa, 15 sampai dengan 55 tahun, tapi kemudian ada juga yang 15 sampai 64 tahun, tergantung definisi yang kita mau gunakan apa. Nah, kemudian penduduk usia kerja itu dibagi 2 juga, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu kemudian dibagi 2, yang pertama adalah yang bekerja dan kemudian yang kedua adalah, mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, kalau kita menghitung kemarin sama, kalau teman-teman buka di pertemuan pertama maka kita mendapatkan namanya TPT atau tingkat pengangguran terbuka, yaitu ini, ya pengangguran, jumlah pengangguran itu kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100. Maka kemudian teman-teman akan mendapatkan nilai TPT. Nah, kalau kita bicara tentang kesempatan kerja, maka kebalikannya. Seharusnya kalau teman-teman mencatatkan nilai tentang kesempatan kerja, tinggal aja 1 minus dengan TPT. Atau yang bekerja kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Maka itu adalah tingkat kesempatan kerja. Nah, mengapa penting angka TPT? Jadi kemudian, BPS itu, Badan Pusat Statistik kita, itu kemudian setiap tahunnya melakukan namanya survei angkatan kerja. Biasanya dilakukan di bulan Agustus biasanya. Nah, tingginya pengangguran kalau, nanti teman-teman lihat, angka TPT, kemudian, akan melihat, apa namanya, nilai, TPT tersebut, maka sebenarnya efek daripada, TPT itu kalau secara teori mengatakan bahwa, mmm, pengangguran itu kemudian menunjukkan gagalnya pembangunan. Karena kemudian keluaran ekonomi yang kemarin kita bicara tentang output, itu kemudian tidak mencapai tingkat yang maksimum. Jadi kan kemarin kan kita bicara tentang, PDB aktual dan kemudian PDB yang, apa namanya, potensial. Jadi sehingga, output yang dihasilkan itu kemudian tidak mencapai tingkat yang maksimum. Tetapi yang perlu diperhatikan juga bahwa tingkat TPT atau tingkat pengangguran yang, tinggi, itu kemudian akan memberikan dampak, sosial atau, psikologi masyarakat, itu kemudian, menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Jadi ada semacam efek domino daripada pengangguran. Misalnya apa? Misalnya tingkat kriminalitas. Jadi kalau tingkat pengangguran yang semakin tinggi di suatu wilayah atau suatu negara, kalau semakin tinggi maka kemudian tingkat kriminalitas kemudian akan semakin tinggi. Pertanyaannya kemudian kenapa? Jadi kenapa kemudian ada hubungan antara pengangguran dan kriminalitas?
Kalau teman-teman baca di beberapa artikel atau jurnal kemudian akan membahas tentang beberapa hubungan antara pengangguran dan kriminalitas. Poinnya adalah orang itu kemudian itu membutuhkan namanya minimum untuk hidup. Jadi kemudian ada standar minimum yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian dia bisa hidup. Nah, pertanyaannya kalau kemudian orang itu tidak bisa memenuhi kehidupannya dan kemudian dia tidak memiliki pekerjaan dan kemudian dia tidak memiliki lahan untuk menanam sesuatu untuk menghasilkan untuk berproduksi, maka yang kemudian yang muncul adalah tingkat kriminalitas. Tapi kemudian itu jadi efek dominonya. Pengangguran juga kemudian dalam beberapa artikel dan kemudian riset itu kemudian menunjukkan bahwa pengangguran itu kan menyebabkan angka kekerasan dalam rumah tangga itu kemudian menjadi meningkat. Jadi baik terhadap pasangan dan kemudian terhadap anak. Jadi kemudian orang yang menganggur itu kemudian akan cenderung lebih kasar terhadap pasangannya atau terhadap anaknya. Sekali lagi bahwa itu merupakan efek psikologi atau efek domino daripada pengangguran. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, jadi kekerasan itu tidak hanya fisik atau ini tapi juga bisa dalam bentuk kekerasan verbal. Nah, ini yang kemudian akan sering terjadi kalau tingkat pengangguran kemudian menjadi tinggi. Nah, kalau kita lihat daripada data histori, maka teman-teman akan melihat bahwa baik di Indonesia maupun di USA, kalau kita membandingkan dua negara yang sedang berkembang kayak kita, kemudian negara maju seperti di Amerika, maka sebenarnya polanya itu hampir mirip. Jadi kemudian ada berbentuk gerigi. Jadi kalau ada TPT pada saat yang tinggi, kemudian juga akan turun. Jadi ada up and down ya. Tingkat pengangguran itu kemudian inline dengan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu output nasional. Jadi kalau teman-teman nanti bicara tentang ekonomi makro, teori ekonomi makro, kemudian ada yang disebut dengan namanya business cycle. Nah, dalam ekonomi itu kita kenal namanya business cycle. Business cycle itu apa? Jadi pada saat perekonomian itu ada yang tumbuh, ya, terus kemudian ada juga yang dia mengalami kontraksi, kayak sekarang kita mengalami pandemi, kemudian mengalami kontraksi. Nah, pada saat kita ekonomi dia lagi mengalami kontraksi, maka kemudian atau mengalami penurunan, maka TPT-nya atau unemployment rate-nya itu kemudian menjadi meningkat. Tetapi kalau setelah kontraksi kemudian mulai meningkat lagi pelan-pelan, itu kemudian atau mulai tumbuh pelan-pelan, kemudian unemployment rate-nya akan jadi turun. Jadi kemudian jadi kebalikannya. Nah, sehingga kemudian berbentuknya seperti gerigi-gerigi kayak gitu. Nah, itulah apa namanya model pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi mengikuti pola namanya business cycle. Business cycle kemudian inline dengan namanya unemployment rate. Nah, kalau kita bicara tentang tingkat pengangguran di Indonesia, maka kita akan mendapatkan bahwa kalau teman-teman lihat dari TPT-nya itu kita rendah. 4,84 itu tahun 2020, ini Agustus tahun 2020. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah jumlahnya. Biasanya kemudian kita akan bermasalah dengan namanya jumlah. Nah, kita compare dengan negara ASEAN, ini datanya tahun 2018. Kalau kita compare dengan negara-negara di ASEAN, lihat aja bahwa kita itu kemudian menyumbang, ini kalau teman-teman bagi aja 124 dibandingkan 290, ini sekitar 40-an%, plus minus kurang. Kita menyumbang 40% pengangguran di ASEAN. Apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi adalah kemudian tenaga kerja kita itu kemudian berusaha keluar untuk mencari pekerjaan di luar. Jadi sebagai tenaga kerja Indonesia itu atau TKI, kalau teman-teman sering dengarnya adalah TKI, itu kemudian menjadi buruh kasar di negara-negara ASEAN atau bahkan kayak selain negara ASEAN, negara Asia, Timur Tengah dan seterusnya. Kemudian karena angka tingkat pengangguran kita sangat tinggi di apa namanya di ASEAN sendiri. Jadi kemudian dari segi jumlah kita hampir menyumbang sekitar 40-an% daripada total jumlah orang menganggur di ASEAN.
Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita tadi bicara Indonesia, kemudian bagaimana dengan kondisi Papua Barat? Teman-teman lihat kalau di Papua Barat itu kemudian kalau kita lihat, survei, Sakernas tahun 2018 sampai tahun 2020, maka kemudian kita akan in-depth dengan tingkat pengangguran kita itu berkisar antara 6%. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu kemudian kurang lebih kita itu 6%. Nah, kalau teman-teman lihat lagi lebih lanjut, maka kemudian sebenarnya ada pola yang, berubah, di mana yang menarik itu adalah pola perubahan di Agustus tahun 2019, di mana tingkat pengangguran perempuan itu kemudian lebih tinggi daripada tingkat pengangguran laki-laki. Tapi di tahun 2020 pada saat pandemi ini, kasus pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang menjadi tinggi itu kemudian kebalikannya, yaitu laki-laki menjadi tinggi dan perempuan menjadi lebih rendah. Artinya sebenarnya kalau secara teori mengatakan bahwa, eee, wanita itu kemudian menjadi wanita dan anak itu kemudian jadi buffer stock. Jadi buffer stock itu stok cadangan dalam rumah tangga pada saat rumah tangga itu mengalami guncangan. Guncangan pendapatan itu guncangan pendapatan. Guncangan pendapatan itu salah satunya disebabkan oleh tadi, PHK, kemudian suami tidak bekerja dan seterusnya. Nah, biasanya kemudian wanita itu yang kemudian akan tampil atau anak itu kemudian akan tampil menjadi buffer stock atau pengaman, pendapatan daripada rumah tangga. Kalau kita lihat sekarang kemudian banyak sekali wanita atau ibu-ibu rumah tangga yang kemudian berkreativitas untuk, apa namanya, menambah pendapatan rumah tangga. Karena apa? Karena tadi suaminya kemudian menjadi, di-PHK atau keluar dari pekerjaan akibat dari pandemi COVID-19. Nah, kalau menurut saya ini adalah sisi positif yang kemudian kita bisa ambil dari namanya pandemi COVID-19 ini, bahwa kemudian, tenaga kerja, perempuan itu kemudian, apa namanya, mulai, keluar untuk, bekerja, menambah income daripada, pendapatan rumah tangga dan kemudian, nah kalau, COVID-nya kemudian nanti selesai, kemudian tenaga kerja pria kemudian kembali bekerja, mendapatkan pekerjaan dan seterusnya, maka sebenarnya kalau wanita itu kemudian tidak menurunkan produktivitasnya pada saat, setelah COVID nanti, itu kemudian pendapatan rumah tangganya akan naik. Nah, kalau pendapatan rumah tangganya akan naik, maka kemudian efeknya adalah pada tingkat kesejahteraan daripada rumah tangga itu akan semakin baik pula. Namun, kalau menurut saya, kalau kita lebih lebih jauh, melihatnya, yang jadi persoalan di Provinsi Papua Barat itu kemudian lebih kepada pengangguran terdidik. Nah, teman-teman lihat kalau dari Agustus tahun 2018, kemudian, sampai dengan Agustus tahun 2020, 19, dan 2020, kalau lihat trennya kemudian wajar kemudian kalau pengangguran itu terjadi pada tingkat SD, SMP. Kalau lihat trennya ini kemudian naik ini. Yang menjadi masalah itu adalah kalau trennya naiknya itu pada ini, diploma dan universitas. Jadi, yang terjadi saat ini itu kemudian kita lihat tren peningkatan, ini yang menjadi persoalan di Papua Barat adalah tren peningkatan daripada penganggur terdidik. Jadi kemudian teman-teman yang kakak-kakak kelas kalian, kemudian atau, saudara-saudara kalian yang kemudian sudah menyelesaikan pendidikan diploma dan selesai di universitas, itu kemudian tidak mendapatkan pekerjaan di luar. Karena tadi, rate daripada ekonomi kita di Papua Barat itu kemudian tidak bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang, apa namanya, terdidik. Ini yang menjadi, persoalan utama di, Papua Barat dan perlu untuk didiskusikan lebih lanjut adalah, bagaimana, mengatasinya. Nah, masalah lain yang kemudian kita bisa ambil dari pengangguran terdidik ini, itu kemudian nanti ada namanya brain drain. Brain drain itu aliran tenaga kerja terdidik dari Papua Barat
ke wilayah yang lainnya. Contohnya ke wilayah Jawa, ke wilayah Sulawesi, dan seterusnya. Nah, orang-orang pintar yang kemudian berasal dari Papua Barat itu kemudian akan lari keluar untuk mencari pekerjaan di luar. Karena tadi, creating atau menciptakan lapangan kerja itu menjadi sulit atau, sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di, provinsi Papua, Barat. Nah, ini yang kemudian harus, menjadi perhatian daripada pemerintah dan kemudian perhatian kita, bersama bahwa kemudian mungkin, harus perlu ditanamkan bahwa, eee, selesai kuliah atau, menyelesaikan program diplomanya atau sarjananya, itu kemudian tidak serta-merta harus, mengharapkan, PNS. Jadi kemudian teman-teman kemudian bisa meng-create, lapangan usaha sendiri yang kemudian bisa tercipta daripada, sorry, bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini yang mungkin penting untuk ditanamkan dari awal bahwa kemudian teman-teman kalau lulus nanti bukan untuk, menjadi PNS saja, tapi kemudian bisa lari kepada, apa namanya, sektor swasta yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu kira-kira kita bicara tentang, pengangguran. Jadi kemudian pengangguran atau kita bicara tentang kesempatan kesempatan kerja itu menjadi sangat penting dalam, ukuran kinerja daripada, ekonomi makro. Nah, berikutnya yang kita bahas terkait dengan stabilitas harga. Sama yang dengan sebelumnya juga di pertemuan pertama juga, kemudian saya sudah menjelaskan terkait dengan tingkat inflasi. Jadi kemudian stabilitas tingkat harga itu kemudian dapat dilihat daripada tingkat inflasinya. Nah, kalau dalam, apa namanya, secara teori mengatakan bahwa inflasi yang stabil dan terkendali, sekali lagi stabil itu kemudian yang, tidak berfluktuatif, jadi tidak, naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Jadi kemudian lebih stabil, lebih smooth, walaupun dia naik turunnya kemudian lebih smooth. Itu akan kalau yang stabil dan kemudian yang terkendali itu kemudian akan menciptakan perekonomian yang stabil. Jadi perekonomian kita yang akan bertumbuh dengan baik. Nah, biasanya kemudian inflasi itu dilihat dari tiga apa namanya, indikator. Biasanya menggunakan namanya indeks harga konsumen. Kalau kemudian di World Bank itu kemudian teman-teman bisa mendapatkan data namanya Consumer Price Index atau CPI. Kemudian ada namanya indeks harga produsen atau disebut dengan Producer Price Index. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan namanya deflator PDRB atau deflator PDB. Jadi sekali kalau PDRB itu kemudian kita akan bahas tentang provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau PDB itu kemudian menjadi nasional. Nah, indeks harga konsumen itu merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen. Jadi kalau IHK itu kemudian yang dilihat adalah perubahan harga yang diterima oleh konsumen. Kalau indeks harga produsen, kemudian mengukurnya itu adalah perubahan harga rata-rata yang diterima oleh produsen. Jadi yang tadi kalau, indeks harga konsumen itu kemudian yang diterima oleh konsumen, kalau IHP itu kemudian diterima oleh produsen. Sedangkan deflator itu kemudian kita melihat rasio antara PDRB nominal atau PDB nominal dibagi dengan PDRB atau PDB real. Jadi kemudian yang dibandingkan saja nominal dibagi dengan PDB real. Biasanya kemudian orang menggunakan dua indikator yang sering digunakannya itu namanya indeks harga konsumen dan deflator PDB. Apa perbedaan kedua itu? Kalau indeks harga konsumen itu akan melihat atau mengukur perubahan harga untuk komoditas tertentu. Jadi kemudian kalau teman-teman nanti mendapatkan, IHK, maka kemudian IHK itu hanya mengukur 225 sampai 492 komoditi itu pada tahun 2019. Jadi masing-masing daerah itu kemudian berbeda-beda. Kalau tidak salah sekarang itu kemudian ada 82, kabupaten, sorry 82 ya 82 kota yang menjadi, target inflasi.
Kalau di Papua Barat itu ada 2 yaitu, Manokwari dan, Kota Sorong. Nah, tapi kemudian mulai mulai Januari 2020 itu kemudian, terjadi peningkatan komoditi-komoditi yang disurvei dalam, pengukuran indeks harga, konsumen. Nah, tapi kalau di deflator, nah ini compare aja, kalau deflator itu mengukur rata-rata perubahan harga untuk seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan dalam satu wilayah. Jadi kemudian, kalau kita menggunakan PDRB deflator, kemudian itu menggunakan seluruh harga. Jadi semua komoditi yang diperdagangkan dalam suatu wilayah, itu kemudian bisa dilihat. IHK itu kemudian komoditi yang diukur setiap tahun adalah sama. Enaknya di IHK itu kemudian 248 sampai 473 komoditi itu kemudian tiap tahunnya kemudian, sama komoditinya sehingga kita bisa membandingkan. Tapi kalau deflator itu tergantung ekonominya. Kemudian, dalam, tahun ini kemudian mungkin ada 1.000, komoditi yang diperdagangkan. Tapi kemudian pada tahun berikutnya mungkin bisa jadi 2.000 atau bahkan menjadi 500 komoditi yang diperdagangkan. Jadi kemudian berubah-berubah, sehingga memang agak sulit untuk compare antara waktu. Nah, kalau IHK itu konsumsi hanya sektor rumah tangga. Jadi kalau IHK itu seperti tadi, karena dia hanya konsumen, nah konsumennya itu kemudian diinvestasikan hanya kepada rumah tangga. Tapi kalau deflator kemudian konsumennya itu 3, jadi rumah tangga, pemerintah, dan sektor swasta. Kalau IHK kemudian harga komoditas meliputi barang impor. Sedangkan kalau, kita menggunakan deflator PDB kemudian harga barang dan jasa yang hanya diproduksi dalam negeri. Nah, kira-kira kalau teman-teman nanti menggunakan, inflasi berdasarkan IHK maupun deflator, kemudian teman-teman akan, harus in depth dengan perbedaan kedua, nilai tersebut. Kalau kita, disagregasi atau derivasi daripada inflasi itu, kemudian nilai inflasi itu kemudian kita bisa bagi 2, namanya inflasi inti atau disebut dengan core inflation dan inflasi non inti. Nah, kalau kita bicara tentang inflasi inti, maka itulah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Contohnya apa? Interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal, nilai tukar, kemudian harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, contohnya inflasi di Malaysia berapa, di kita berapa, itu kemudian cenderung lebih stabil. Yang terakhir adalah ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Ini yang disebut dengan inflasi inti. Jadi kemudian inflasi inti itu kemudian bergeraknya tidak terlalu banyak, perubahannya tidak akan terlalu, signifikan. Tapi kemudian yang jadi sering bermasalah itu adalah di inflasi non inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya. Volatilitas itu adalah, perubahannya naik turunnya. Kemudian karena dipengaruhi oleh, selain faktor fundamental, kemudian ada faktor-faktor lainnya. Contohnya, inflasi komponen harga yang bergejolak atau volatile food. Itu adalah inflasi yang didominasi oleh pengaruh syok dalam kelompok bahan makanan. Contohnya panen raya. Padi kemudian terjadi panen raya. Apa yang terjadi? Kemudian harga-harga akan turun karena harga di tingkat petani akan turun, harga di tingkat produsen akan turun, kemudian konsumen akan menerima penurunan harga. Itu kalau panen raya. Tapi kalau kemudian paceklik atau kemudian terjadi kemarau yang panjang, panen gagal atau banjir yang berlebihan dan seterusnya. Gagal panen, apa yang terjadi? Kemudian harga-harga akan cenderung akan naik. Karena apa? Kelangkaan terjadi di pasar, harga kemudian akan jadi naik. Kemudian ada faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik, kemudian maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional, biasanya itu kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan harga. Yang berikutnya adalah inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administrative price. Contohnya apa? Itu subsidi BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lainnya. Biasanya kalau dulu itu kemudian pemerintah sebelum menaikkan BBM bersubsidi, tarif listrik, dan angkutan itu kemudian sudah mengumumkan jauh hari. Pada saat di pengumuman itu atau bahkan sebelum pengumuman itu kemudian harga-harga sudah mulai naik. Nah, pada saat pengumuman itu kemudian harga akan naik juga.
ada beberapa harga kemudian yang akan mengikuti. Jadi kemudian ada double kenaikan harga. Sehingga kebijakan pemerintah saat ini kemudian mengumumkan itu pada hari H. Jadi kemudian kenaikan itu kemudian ditunggu pada hari H. Sehingga efeknya itu kemudian menjadi hanya satu kali kenaikan harganya. Ini kalau teman-teman apa namanya lihat yang seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian ada namanya inflasi inti dan kemudian ada inflasi yang non inti. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama bahwa sebenarnya inflasi itu disebabkan oleh dua hal, yaitu cost push inflation atau sisi supply-nya dan sisi permintaannya atau disebut dengan demand pull inflation. Tapi kita tambahkan satu, kalau lebih lanjut teman-teman akan bicara tentang namanya ekspektasi inflasi. Nah, ini kalau kita lebih jauh membahas terkait dengan inflasi, maka kemudian harus teman-teman melihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya namanya cost push inflation atau yang dari sisi supply tadi. Pertama, depresiasi nilai tukar, yang kedua adalah dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara perdagangan tadi, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah atau administrative price, dan terjadinya negatif shock, supply shock, akibat bencana alam, terganggunya distribusi, longsor, dan seterusnya. Atau angin pada musim angin, kemudian transportasi dari Pulau Jawa ke Papua itu terhambat, kemudian harga-harga akan menjadi naik. Yang kalau bicara tentang demand pull inflation, maka kemudian kita bisa melihat dalam konteks makroekonomi, maka itu digambarkan dengan output real yang melebihi output potensial, atau permintaan total atau demand lebih besar daripada kapasitas daripada perekonomian. Ini disebut dengan demand pull inflation. Jadi permintaannya kemudian, contohnya permintaan sangat tinggi, kemudian ada kelangkaan di pasar, kemudian harga akan naik. Atau permintaannya sangat rendah, tapi di pasar itu kemudian supply-nya itu terlalu tinggi, kemudian harga akan cenderung lebih turun. Nah, kalau kita bicara tentang tadi dua hal tadi yang kita sudah bahas di pertemuan pertama, maupun tadi saya sudah bahas juga terkait dengan supply side dan demand side. Kalau tadi cost push inflation dan demand push inflation. Sekarang kita bicara tentang ekspektasi inflasi. Nah, ekspektasi inflasi itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan ekonominya. Nah, biasanya kemudian Bank Indonesia melakukan survei terkait dengan ekspektasi inflasi. Jadi dalam setiap orang itu kemudian atau setiap pedagang atau usaha itu kemudian akan memiliki ekspektasi terhadap inflasi. Nah, ekspektasi yang tinggi atau rendah terhadap inflasi itu kemudian akan menyebabkan harga-harga akan turun atau naik. Contohnya, oke, sekarang akan terjadi namanya badai siklon atau badai di perairan kita itu yang menyebabkan ombak akan tinggi. Kemudian pedagang-pedagang ikan kemudian mulai mensecure bahwa ikan yang akan disalurkan ke pasar itu kemudian kalau dulu itu kemudian dikeluarkan semuanya. Tapi karena melihat badainya akan datang, kemudian orang-orang akan mensecure-nya dengan mengeluarkan sedikit-sedikit. Nah, begitu mengeluarkan sedikit-sedikit, kemudian permintaan akan tetap, produksi akan berkurang, kemudian harga akan jadi naik. Jadi sebelum kejadiannya badainya, siklonnya itu terjadi, harga-harga kemudian sudah mulai naik. Ekspektasi inflasi itu kemudian bersifat forward looking, jadi jauh melihat ke depan. Jadi bukan kalau ekspektasi, namanya ekspektasi ya, itu kemudian kita melihat ke depan, bukan yang ke belakang. Hal ini tercermin dari pelaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari besar, keagamaan, dan penentuan upah minimum provinsi, itu biasanya kemudian harga-harga kemudian akan cenderung naik. Jadi kemudian, ada mendekati Lebaran atau mendekati Natal, kemudian orang pedagang-pedagang itu bisa mengatakan, berarti ini ada permintaan telur akan meningkat karena orang akan membuat kue dan seterusnya, sehingga harga-harga akan mulai cenderung naik. Nah, sama dengan pada saat pengumuman UMP, biasanya di awal-awal tahun kemudian ada pengumuman UMP, kalau UMP-nya naik, kemudian akan naik. Atau tidak, contohnya pengumuman kenaikan gaji PNS. Kenaikannya 10%. Sebenarnya
tidak seberapa dari gajinya. Tapi kemudian pedagang-pedagang itu kemudian ikut meningkatkan harganya dan kemudian itu tidak signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Nah, ini kira-kira gambaran terkait dengan faktor penyebab daripada inflasi. Nah, kenapa kita pertanyaan kenapa kita kemudian menjadi sangat penting melihat kestabilan harga atau inflasi yang stabil tadi? Karena kemudian inflasi itu didasarkan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi itu dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi kemudian ada efek negatifnya. Pertama adalah inflasi yang tinggi itu akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun. Apa yang dimaksud pendapatan real? Gini, kalau saya memiliki uang 1 juta, kemudian saya bisa membelanjakan 10 rak telur. 1 juta dengan 10 rak telur. Dengan kondisi harga pada saat ini. Tapi kemudian begitu harganya naik, nah ini kalau harganya naik terjadi inflasi, kemudian 1 juta tadi tidak saya bisa membelikan 10 rak telur lagi, tetapi kemudian hanya bisa membeli 9 rak. Nah, itu disebut dengan pendapatan real yang akan terus turun. Sehingga apa yang menyebabkan standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, itu kemudian akan bertambah miskin. Ini efeknya. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Jadi kemudian para dunia usaha itu kemudian akan sulit mengambil keputusan mau investasi atau tidak dan seterusnya. Itu kemudian sama dengan di masyarakat itu kemudian akan menghold atau membatasi konsumsinya, investasinya bahkan sampai dengan produksinya sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi melambat. Ketiga, dengan inflasi domestik yang tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara lain, kalau kita bicara tentang wilayah, kemudian akan menjadikan tingkat bunga domestik real kita itu menjadi tidak kompetitif. Sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Jadi kemudian nilai rupiah kita, nilai tukarnya itu kemudian semakin tinggi. Karena tadi salah satu faktornya adalah inflasi. Kalau nilai tukar yang semakin tinggi, kemudian perekonomian kita kemudian akan menjadi terganggu. Nah, kira-kira ini yang saya bisa jelaskan terkait dengan 2 hal hari ini, yaitu pengangguran dan kemudian kestabilan harga atau kita lebih cenderung melihat terkait dengan inflasi. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan terkait topik hari ini silakan tadi seperti biasanya gunakan voice recorder. Nah, voice recorder itu kemudian teman-teman jangan lupa kirimnya di grup dengan cara menyebutkan namanya dulu kemudian pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaan terhadap materi yang selama kuliah itu kan mendapatkan poin tertentu dalam penilaian kita. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan teman-teman, bahwa selamat mengikuti perkuliahan dari kita, silakan ditonton dan kemudian semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya.